Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Bila Kui. Hari ini, gue sama Lius mau bahas topik tentang selesai sekolah, itu sama gak sih? Sama selesai belajar. Jadi, topik-topik sebelumnya kita udah banyak bahas tentang belajar, dan banyak bahas tentang sekolah. Kayak misalnya, kita berdua tuh sama-sama dari TK, SD, SMP, dan SMA yang sama gitu. Terus kita kuliah, kebetulan kita punya jalur yang berbeda. Lius kuliahnya di Jakarta dan gue kuliah di Bandung. Nah, berbagai metode dan konsep pembelajaran, terus kayak fase naik turun udah kita laluin. Kayak kita pernah ada di atas, pernah ada di bawah. Terus ya mungkin gue mau buka podcast ini dengan satu pertanyaan nih. Gue pengen nanya ke lu nih. Menurut lu setelah 18 tahun, bener kan ya? Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah 18 tahun, ada di jenjang pendidikan. Menurut lu, Li, belajar itu apa sih, Li? Belajar itu apa? Yo, Eh, menurut lu nih, yang paling simpel kan? paling simple. Iya. Ya, belajar itu buat mengetahui sesuatu hal yang kita nggak tahu, udah selesai. Simpel banget ya. Sama sih kayak sama kayak gue sumpah. Kayak mungkin gue mau nambahin kali ya. Gue Heeh. ngerasa kayak belajar itu bukan soal kuantitas gak sih? Tapi soal kualitas. Mm-mm. Bener Terus gue sih, bener. terus gue ada pengalaman baru kemarin banget kayaknya. Jadi hari Sabtu kemarin tuh gue sama adik gue jalan-jalan, naik mobil sama mereka, nganterin nyokap gue belanja. Terus di jalan tuh kita ngobrol-ngobrol tentang les yang lumayan terkenal. Mungkin lo pernah denger les matematika yang logonya warnanya biru, tahu nggak? Yang ada senyumnya. Iya, yang ada senyumnya. Nah, Oke. kita bahas tentang itu. Gara-gara dulu waktu kelas 1 sampai 2 SD kalau nggak salah, 2 tahun tuh gue les di sana. Terus nyokap gue agak ngebahas gitu. Wah, coba dulu ini nyebutin nama adik-adik gue. Coba dulu kalian les kayak Mas Ito tuh, les di sana. Situ. Ya, Ya. les di situ. Pasti hitung-hitungannya jadi lebih jago, lebih cepet. Terus Terus? gue yang ngerasa mengalami sendiri masa-masa itu, gue langsung bilang, sumpah kalau misalnya beneran mau les di sana, mending gak usah. Nggak diajarin apa-apa di sana. Karena pengalaman gue tuh di sana cuman dikasih soal nih. Kita datang sana ya, dikasih soal, terus suruh ngerjain. Kalau misalnya udah ngerjain, nanti dinilai. Udah kayak gitu aja terus. Nanti kalau misalnya udah ngerjain dari paket 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa, nanti ada fase ujian. Nah, fase ujian kalau belum lulus, ngulang lagi dari awal. Kayak gitu terus. Jadi Tapi toh ibarat apa? kalau kalau di situ emang nggak diajarin dulu, main langsung kerjain. Nah, ini yang jadi pembahasan kemarin juga. Seingat gua, kita nggak diajarin kayak gitu. Kita cuma diajarin gimana cara melakukan sesuatu secara cepat, bukan mengajarkan cara mikirnya gitu. Jadi Sama aja nggak sih kalau kita les mau masuk PTN? ah itu juga ada hubungannya kayak mirip. Someone diajarin, oh mungkin yang soal ini keluar, setelah ini keluar, oh ini jawabannya selesai gitu kan. Iya 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 Terus iya. teman dikasih soal, dinilai nggak lulus, kasih lagi, tryout 1, tryout 2, tryout 3, gimana, bla bla bla. Iya, Itu kan jadi kemungkinannya 50-50 juga kalau mau masuk PTN kan. Ada benar. hokinya juga. Benar 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 benar. Pandemi ini tuh ngebuka banyak kesempatan buat kita nyari insight-insight baru nggak sih, Li? Iya. Karena kebetulan kita di rumah, terus semuanya itu berubah jadi hal yang baru, kayak misalnya belajar semuanya jadi online, habis itu kayak kita sidang online, habis itu Hmm. semuanya jadi online. Secara eh, mungkin negatifnya ada, negatifnya banyak, tapi positifnya Hmm. juga nggak kalah banyak nggak sih? Kayak misalnya Hmm. kita jadi bisa belajar di Yes. mana aja, kapan aja, terus Hmm. kita nyari hal-hal baru juga jadi lebih gampang. Ya nggak sih? Iya, selama pandemi lu belajar apa tuh jadinya? Wah,
Wah, ada menarik sih sebenarnya. Kayak gue baru tahu beberapa bulan lalu, beberapa bulan lalu lo kalau misalnya ternyata kampus gue tuh bukan punya akses, ngasih akses ke jurnal-jurnal internasional gitu. Jadi kalau misalnya gue mau baca nih, gue kalau misalnya Gimana? gue kalau mau baca jurnal harusnya kan subscribe. Satu papernya tuh harganya biasanya antara 49 No. sampai $59. Ini jadi Yes. gratis cuy. Emang. Gila. Gue baru Iya tahu di kemarin. kampus gue juga. Di kampus gue juga. Sumpah. Gue waktu pas lo cari jurnal gue juga baru Oh, tahu kan. Dikasih tahu caranya. oh Nah iya. ternyata di kampus gue itu udah kerja sama Emerald. Wow. Gila. Kayak gitu-gitu. Keren banget gak sih? Google Scholar kayak gitu. Akhirnya beneran gratis akhirnya. Mm-mm. Itu sih yang gue baru tahu. Gitu. Kayak apa ya? Mungkin kalau misalnya nggak belajar online, gue akan jatuhnya tanya-tanya temen gue. Kalau nggak tanya-tanya temen gue, paling gue datang langsung ke perpustakaan kan, karena di situ ada berkas-berkasnya, gue bisa lihat. Kalau misalnya online, gue jadi kayak nyari-nyari tahu, dan bahkan ya, gue taunya tuh dari iseng-iseng gue nyari web perpustakaan kampus gue. Terus di situ tuh ada satu option kayak misalnya e-journal and e-publication. Terus gue klik, dia tuh nggak listnya nggak benar-benar menarik, kayak cuman ada nama jurnalnya apa, tapi masalahnya itu bisa diklik. Itu bisa diklik, gue tinggal masukin email gue yang pakai domain kampus, terus jatuhnya gue bisa akses. Wih gila, itu keren banget. Terus apa lagi tuh? Terus ada lagi, ternyata gue baru tahu kalau misalnya bisa akses online learning di kampus-kampus luar negeri gitu. Kayak misalnya MIT, Ya, Harvard, bisa. Ya. terus universitas di Jepang ada Tohoku, terus ada univ-univ lain Yes. lah. Gue baru tahu kalau misalnya ternyata bisa akses ke kampus mereka pakai account kampus gue gitu. Dan menurut gue tuh potensi banget sih. Terus yang terakhir ada juga, gue terakhir coba-coba akses pakai Coursera. Nah, ternyata Coursera itu salah satu platform online learning yang dia kerja sama ITB. Beberapa universitas juga lah. Beberapa universitas. Lu udah nyoba? Belum ya? Saya kan udah lulus. Jadi Oh iya, benar juga. Nah, waktu itu gue nyoba dan ternyata masih bisa enroll, dan ternyata kalau misalnya kerja sama itu bisa dapet satu course gratis. Dan selain dapat course gratis, kita juga bisa dapat kayak free trial 7 hari di paket course yang dia ngasih tahu lah kalau kita mau belajar sesuatu secara lebih komprehensif, kita bisa dapat trial di sana. Kalau misalnya kita nyelesain dalam waktu 7 hari, kita bisa dapat sertifikatnya. Kalau enggak, ya lumayan lah worth it ilmunya. Kalau gua ya gak tahu sih ya. Gue selama udah lulus mah 25% cari kerja. 25% tidur, makan, olahraga. 25% baca. Wow. Bacanya tuh tergantung. Kalau gue bosen, ya gue baca novel gue ulang. Baca manga. Baca, ya biasanya gue baca manga namanya. Oh iya. Orang nyebutnya manga. Sebenarnya orang Jepang pun nyebutnya manga, bukan manga. Ya oke, manga. Terus? Ilmu baru tuh. lumayan. Iya. Terus apa lagi tuh? Ya habis itu kalau nggak mau baca gue mainnya catur, sudoku, TTS, gitu-gitu. TTS itu apa? TTS. Oh TTS. Oh iya. Habis itu 50%-nya main game sama nongkrong. Wih. Jadinya 125% bukan 100%. Jadi waktu lu lebih dari 24 jam ya ini. Waktu lu 32 jam. 30 jam. Emang lah. Habis itu ya banyak lah yang bisa dipelajarin, apa yang lu butuhin gitu. Misalnya kalau gue di marketing mungkin gue lagi butuhnya Adobe Premiere, Illustrator, Photoshop, Lightroom gitu-gitu. Yang belum gue jagoin lah. Terus belajar lagi marketing kayak gimana. Lebih perdalam tentang misalnya ada
marketing mix kita perdalam lagi tuh ilmunya kayak gimana gitu-gitu. Habis itu bisnis yang buat investasi segala macam juga belajar lagi. Misalnya lu karena lu nganggur, lu mau buat usaha, gimana nih lu harus kembangin nih dari nama lu apa, dari logo tuh maknanya apa, desain lu tuh maknanya apa, gitu-gitulah. Pokoknya teknis buat bikin laporan bisnis kayak gitu-gitu. Habis itu Bisnis plan ya. eh bisnis plan. Oh, Habis habis itu latihan komunikasi juga. Latihan komunikasi ya minum kayak dulu, kita minum dulu. gini. Udah. Habis itu kayak latihan komunikasi kayak yang bikin podcast kita gini lah. Bahas dari yang ringan sampai ke berat, terus kembangin podcastnya tuh kayak gimana, idenya kayak gimana, schedule-nya kita masih berantakan kan sampai sekarang. Buat Benar-benar. edit bikin segala macam juga masih kurang, jadi belajar lagi. Terus terus ya selama aing nganggur mah pokoknya belajar lagi lah, emang belum rezekinya gitu. Masih ada, justru malah ngebuka kesempatan buat Iya. ningkatin kemampuan diri ya. Salah Ya satunya, itu sembari lu kayak gua misalnya marketing belajar Adobe Premiere, Illustrator segala macam, ya sambil lu bikin portofolio lu aja gitu bener. Dan salah buat satu nambah. cara buat belajar lagi adalah kita bikin podcast ini kali. Iya, Gitu. gitu. Habis itu kayaknya lu di sini tulisnya pingin ini deh toh. Apa tuh? Dunning-Kruger effect. Oh, nah itu sebenarnya gue tadinya mau bahas ya. Tapi setelah gue cari tahu, ternyata gue belum tahu apa-apa gitu. Itu Jadi, yang kayak kayak apa? orang sok pinter gitu gak sih? Ya itu ini tadinya gue nggak mau bahas, tapi ya udah ini gue bahas yang gue tahu aja kali ya. Jadi Iya. gue coba baca-baca. Tadinya tuh gue cuma pengen memperdalamkan. Gue ngerasa gue lumayan tahu tentang Dunning-Kruger, tapi ternyata Yes. setelah gue cari tahu, ternyata gue belum tahu apa-apa gitu. Banyak banget yang gue belum tahu. Salah satunya tuh apa ya? Istilahnya kayak orang yang nggak tahu, orang yang kemampuannya itu rendah, itu cenderung menilai dirinya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang sebenarnya tahu gitu. Bentar tuh. Tuh artiin dulu secara garis besar tuh Dunning-Kruger effect tuh apa? Oh ya, oke. Apa ya? Jadi Dunning-Kruger effect itu simpelnya, kalau dari penelitiannya dia di tahun 1999, Oh, studinya orang dia lama itu ya. ya studinya itu berjudul bahasa Inggrisnya Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessment. Simpelnya tuh kayak, ini simpelnya ya, pakai contoh yang lain. Kalau misalnya lu datang ke kebun raya Bogor, terus lu awalnya nih nggak tahu nih tentang tumbuh-tumbuhan, terus lu ngeliat satu tanaman eksotik nih, namanya Rafflesia arnoldi, bunga Bunga bangke. raksasa, ya bunga bangkai, bunga raksasa. Nah, Nah, cuma karena lu tahu tentang spesies itu, lu jadi ngerasa tahu segala tentang tumbuh-tumbuhan. Padahal padahal lu baru tahu kan satu dari mungkin jutaan hal yang belum lu tahu gitu. bener sih, bener sih. Gitu. Terus ya itu contoh, itu kalau contoh tentang kebun raya Bogor, itu contoh tentang kebun raya Bogor. Nah, Gue ada contoh lagi sih yang lain, dan gue ngerasa bodoh banget kalau nyeritain ini kayak. eh iya. itu kalau misalnya itu, gue masih inget banget. Gue selama ada di kampus, Heeh. gue selalu berteman sama yang namanya deadliner. Gue selalu berteman sama yang namanya deadline. Kayak yang pernah kita bahas di Nah, episode sebelumnya. Terus yeah. dari situ berujung gue ujian hari Rabu, gue pasti belajar hari Selasa. Ujian hari Kamis pasti gue belajar hari Rabu. Dan dari situ otomatis Yes. belajar gue nggak maksimal kan. Meskipun nilai gue Yes. mungkin nggak sampai harus ngulang mata kuliahnya gitu. Nah, Mm. kalau misalnya gue ditanya sama temen gue habis selesai ujian, pasti kan kita pada diskusi tuh, dan itu salah satu momen Iya. paling ngeselin tuh. Momen paling Nomor dua
Anjir. Itu momen paling ngeselin. Terus gue kalau ditanya sama temen gue, tau lu jawaban ini apa? Gue pasti jawabnya dengan sangat yakin. Oh, jawabannya ini. Caranya kayak gini, caranya kayak gini. Begitu keluar nilainya, Tahu. C, B, C. Kalau gue beda loh. Toh. Gue beda toh. Jadi gue sangat yakin akan jawaban gue kan. Terus Akhirannya waktu dulu ya sebelum gue menyadari. Jadi gue merasa gue bisa, akhirnya gue ajarin teman. Oke. Nah, ilmunya kan biasanya harusnya copy paste ya. Iya. Kalau ini nyerep. Jadi teman gue nyerep ilmu gue, jadi gue yang bego. Jadi pas ujian dia yang bagus, gue yang nggak bagus. Itu gue. Ya kayak gitu sih emang ya, bener ya. Terus gue baru ngerasa aja setelah udah mau selesai kuliah ya, terus lihat ke belakang, anjir ternyata emang gue tuh awalnya tolol banget, cuman gue sosok pinter aja. Jadi lu merasa lu Dunning-Kruger effect ini? Iya, gue ngerasa itu sih. Itu salah satu Tapi pengalaman gue sih. Tapi menurut gue ya, emang kebanyakan orang kayak gini ya gak sih? Nah itu. Itu yang tadinya tuh awalnya gue sempet bahas di ini gak sih, Lik? Dian tentang kepemimpinan itu. Yang manusia, terutama laki-laki itu cenderung menganggap dirinya lebih mampu dibandingkan orang lain, yang berujung pada ketidaksadaran akan rendahnya kompetensi mereka yang berada di pucuk kepemimpinan. Jadi kayak mereka yang jadi pemimpin tuh terkadang mereka ngerasa kalau misalnya mereka itu yang orang yang paling jago dalam memimpin gitu. Padahal sebenarnya belum tentu mereka punya kemampuan buat memimpin gitu. Iya. Jadi betul, kayak betul. ketidakmampuan mereka menilai kemampuan diri mereka sendiri gitu. Iya, sebenarnya sih ya emang sih kebanyakan kita tuh kayak gitu jadinya bener. Kayak kita habis baca buku marketing nih misalnya baru belajar 4P kan, terus produk bla 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 segala macam, terus marketing mix, SWOT gitu-gitu kan misalnya. Terus pas lagi nongkrong gitu kan, habis itu teman kita lagi bahas bisnis kan. Oh, marketingnya kayak gitu tuh. Biasanya kayak gitu sih. Atau enggak kita lagi baca nih, selesai kita baca nih tentang buku atau tesis tentang air nih sesuai dengan jurusan lu nih toh. Terus teman-teman di tongkrongan tuh bicarain tentang banjir. Air merek ini atau enggak banjir ini gitu kan. Terus kita kayak so tau gitu gara-gara kita udah baca 1 tesis 2 tesis gitu. Dikasih. Aduh, jadi kayak flashback lagi. Gue merasa setelah gue ngelihat bahasan lu tentang Dunning-Kruger, wah, gue juga kayak gitu kayaknya. karena orang kan nanya kita ya, orang nanya kita, terus karena menurut orang itu mungkin kita misalnya gue di marketing, mungkin orang itu percaya kalau misalnya gue tuh bisa marketing gitu kan. Gitu loh. Kayak misalnya orang tuh nggak tahu nih tentang air, makanya gue tanya lu misalnya tentang air gitu. Nah ya mau nggak mau jawabannya cuma 2, antara nggak tahu atau enggak ilmu lu semuanya dari kuliah lu keluarin semua tuh. Nggak tahu bener. Itu salah atau benar gitu. Benar. Iya kan? Ya tapi nggak tahu juga sih itu termasuk Dunning-Kruger effect atau enggak kan. Kita kan belum ahlinya banget kan. Iya benar. Ya kalau enggak pun kayaknya bagi gue tuh mirip lah ya kan. Bagi kita mungkin mirip-mirip gitu. Ya, kita ceritain dari pengalaman lah ya. Iya. Nah tapi kalau emang info yang lu baca bener atau terpercaya gitu kan, dilihat banyak orang ya nggak apa-apa sih ya kan. Selama itu jadi pendapat, bukan jadi suatu patokan. Benar. Opini berarti ya jatuhnya. Jadi kita kita udah baca, oh ya udah kita kasih tahu nih kayak gini. Tapi kita juga harus kita tuh juga harus evaluasi pendapat orang lain gitu. Informasi dari
orang lain gitu. Siapa tahu yang kita dapet tuh hoax gitu kan. Siapa tahu orang lain yang kasih tahu itu benar gitu. Pokoknya selama selama knowledge wants to talk, wisdom wants to listen, Wow. Oke. si si Keren. anjing keren banget. Keren banget aja. Itu gue keinget nih ya, gue kasih tahu ya guys. Apa-apa. Jadi pas lu bilang idola itu, jadi tema kita sebelumnya maunya tentang idola kita gitu kan. Nah, gue sebenarnya ketemu satu orang yang lagi bukunya itu gue baca gitu beberapa bulan terakhir. Nah, namanya Haemin Sunim. Nah, itu biksu dari Korea. Dia buat 2 buku, di antara semua buku 2 buku ini paling terkenal lah mungkin. Bestseller di Korea ataupun negara-negara lain, nggak tahu. Nah, tentang mencintai diri lu sendiri gitu. Nah, pokoknya ada salah satu kutipan dari buku itu bilangnya knowledge wants to talk, wisdom wants to listen. Jadi kayak pas gue baca, setelah gue denger dari pembahasan lu Dunning-Kruger effect ini, bener juga nih katanya si Haenim Sunim ini yang sering gue baca, yang lagi gue baca bukunya gitu. Knowledge wants to talk, wisdom wants to listen. Karena si pengidap Dunning-Kruger ini kalau masih apa ya, gimana ya? Ya pokoknya nggak masalah deh selama dianya tuh masih mau denger kita, terus kaji ulang info yang benar atau enggak dari kita. Itu menurut gue nggak masalah. Selama dia kasih tahu info yang benar, kayak sidang BPUPK itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 gitu. Atau sidang keduanya 10 Juli sampai 17 Juli 45 gitu. Sidang PPKI 18 Agustus gitu-gitu. Gila, hafal. Kayaknya itu kan fakta kan. Itu gue nggak tahu sih itu benar atau enggak. Tapi yang gue inget tanggalnya segitu kayaknya. Habis itu kayak 1+1 sama dengan 2, 1+1 sama dengan 2 segala macam, itu kan udah fakta gitu kan. Maksud gue udah bener, infonya udah bener. Jadi yang menurut gue nggak masalah gitu. Tapi kalau yang emang simpang siur, mungkin lu bisa pas bicara sama teman-teman lu bicaranya menurut info yang gue dapet kayak gini gitu loh. Jadi orang bisa mikir kalau misalnya info itu belum tentu benar atau enggak. Itu sih menurut gue. Berarti kalau bisa sebisa mungkin meminimalisir opini, terutama di hal yang nggak kita kuasain, dan cuma ngomong sesuatu yang fakta ya. Gila, tapi quotes lu keren banget sih tadi. Quotes lu keren banget. Kan quotes gua, quotes dia. Iya. Haenim Sunim itu. Maksudnya quotes yang tadi lo omongin. Ya, jadi kita kan udah bahas ya tadi, kayak misalnya Dunning-Kruger effect. Habis itu bagaimana sih sebenarnya kita menyadari kekurangan kita dengan cara belajar lebih banyak, dengan tujuan kita mengetahui kompetensi kita. Jangan sampai ketika nanti kita mendapat sebuah tanggung jawab yang besar, dipercaya sama banyak orang, ternyata kita sebenarnya belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola tanggung jawab itu. Nah, dari situ mungkin kita udah mau sampai akhir kali ya, Li. Saran-saran deh, menurut lu apa sih yang penting buat teman-teman kita tahu? Saran buat apa ya, Tok? Saran-saran biar kita bisa menghindari Dunning-Kruger effect kali ya. Jangan sampai setelah selesai sekolah kita langsung serta-merta selesai belajar gitu. Padahal belajar itu kan adalah sebuah tindakan yang berkelanjutan gitu. Dari nggak cuman waktu sekolah aja kita belajar, tapi di kehidupan itu kita juga ikutan belajar gitu. Oke. Terus ini lifelong learning apaan tuh? Apa? Lifelong learning apaan tuh? Lifelong learning itu maksudnya jangan sampai kita berhenti belajar waktu kita selesai sekolah. Oh, itu itu tuh suatu kayak maksudnya apa? Teori gitu tuh atau gimana tuh? Bukan, itu cuma istilah dari gue aja kayak. The fuck? Ya. Sebenarnya ada sih kalau misalnya kita nyari di Google, terus kalau kita ketikin lifelong learning itu juga ada kayak istilahnya tuh
Kalau menurut Wikipedia, lifelong learning is the ongoing, voluntary, and self-motivated pursuit of knowledge for either personal or professional reasons gitu. Jadi intinya proses belajar yang berkelanjutan, sukarela, dan dimotivasi oleh keinginan diri sendiri gitu. Tapi ya simpelnya tadi sebenarnya udah kita bahas. Salah satunya adalah dengan menyadari kalau misalnya terkadang kita menilai kemampuan diri kita sendiri itu salah gitu. Kadang-kadang kita punya penilaian terhadap diri sendiri itu jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang sebenarnya kita mampu gitu. Misalnya kita menilai sesuatu itu dari 0 sampai 100. Kita menilai kemampuan kita itu 80, padahal sebenarnya kita itu baru punya kemampuan 5 dari 100-nya gitu. Nah, dari situ ketika kita udah menilai kemampuan diri kita sendiri itu sebenarnya rendah, kita menyadari gitu kalau misalnya belajar itu nggak cuma dilakuin waktu kita sekolah aja gitu. Ketika kita lulus SMA, nggak serta-merta kita jadi jago kan. Ketika kita lulus kuliah, nggak serta-merta belajar itu selesai di situ. Gitu. Padahal kan kehidupan itu jauh lebih luas daripada sekedar sekolah dan kuliah kan. Banyak hal di luar sana yang pasti kita belum tahu dan pasti kita butuh waktu lagi buat belajar gitu. Ya itu sih. Kalau gue sih ini saran, berarti ya benar-benar saran gue buat itu ya gimana ya sebenarnya ya tinggal lu belajar aja sih gimana sih kan inti dari Dunning effect kan kayak kita so tahu so pinter benar. Ya kan ya udah kalau misalnya kita cuman tahu dikit tentang marketing ya lu perdalam lagi aja marketing gitu. Baca-baca lagi marketing gitu. Sebenarnya sih tindakannya cuma itu ya. Belajar lebih. Benar sih. Belajar lebih banyak aja tentang yang lu bahas itu. Yang lu baca-baca, apa yang lu suka yang lu baca gitu. Ya, jangan lelah buat belajar ya. Iya, mau manga, mau artikel, mau novel, mau majalah, tesis, laporan, skripsi, buku apapun. Ya, benar. Koran, caption IG, Twitter, gosip terkini, berita aktual, cerita dewasa, ya selalu aja. Cari tahu aja makanya ya. Cari tahu. Yang penting asal dapat ilmu lah. Yeah. Ya kalau nggak suka baca ya nonton YouTube kan banyak. Terus ada dokumenter, ilustrasi, National Geography, berita on the spot, bocah petualang, puisi untul banyak anjing. Tetap jadi orang intinya harus penasaran ya sama sesuatu ya. Simpelnya adalah di atas langit masih ada langit. Itu aja lah. Mantap, itu penutup dari Lius. Penutup dari gue, ketika lu ngerasa tahu segalanya, disitulah harusnya lu tahu lu nggak tahu apa-apa. Ya, dan mungkin segitu aja pesan-pesan dan podcast dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Oke, bye.